Kang, masih pagi, Ya. tetap semangat. Seger ya. Kenapa ngajak ke sini? Karena enak tempatnya, Kang. Ini kan baru masjid ini. Baru dibangun, belum ada peresmian. Daerah mana ini, kawasan apa? Bang? Bagendit. Situ Bagendit. Oh, ini Situ Bagendit teh. Bagendit. Ini kampung saya juga, Kang. Kamu suka Jumatan di sini, Tang? Baru belum ada peresmian. Karena Oh, belum ada? Iya, karena saya kan warga sini. Jadi nggak apa-apa. Belajar ngaji malahan di sini nggak apa-apa. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kalau gitu, mumpung masih seger, masih fresh, kita belajar lagi aja. Siap. Oke, Gaskeun. berarti sekarang kita lanjut huruf berikutnya. Setelah kemarin kita ngebahas kombinasi, ya, berarti sekarang lanjutannya huruf kaf. Kaf. Kalau kemarin kita bahas huruf kof, sekarang huruf kaf. Kalau huruf kof kemarin tuh dia bisa tebal dan bisa juga melemah ketebalannya. Nah, kalau huruf kaf yang ini dia huruf yang tipis. Jadi Yang ini selamanya bukan ini? tipis. Nah, iya yang itu, Mang Eding. Iya. Jadi huruf kaf ini dia makhrajnya ada di pangkal lidah, sama kayak kof kemarin. Cuma bedanya kalau yang kof itu dia ke langit-langit yang lunak. Nah, kalau yang kaf ini ke langit-langit yang keras, lebih keluar. Jadi kayak ya huruf K dalam bahasa Indonesia. Biasa aja gitu ya. Biasa aja kayak kita ngucapin aku ya. Aku. Coba bilang aku tapi tahan pada kata ak. Ak. Diam di situ, tahan. Nah, itu tuh ke langit-langit pangkalnya lebih depan. Ak. Ak. Nah, itu ke langit-langit depan. Kaf itu dia makhrajnya ada di situ. Dan rahangnya harus ada di rahang yang tipis. Jadi yang tipis itu kayak gosok gigi, senyum. Nah, di situ ak. Nah, di situ kaki, ku. Kurang lebih ini sama dalam pengucapan bahasa Indonesia. Cuma bedanya ketika huruf kaf atau huruf K lah dalam bahasa Indonesia itu posisinya ada pada akhir kata. Misalnya yang akhirannya K apa ya? Kakap. Kakap mah awalannya K. Kakak. Nah, kakak bisa. Kalau enggak apa ya? Kolbak boleh. Korek boleh. Atau misalnya Kelek. ketek bahasa Indonesia ketek. Nah, ini yang akhirannya K. Kalau di Indonesia seperti tadi ya. Tadi itu apa? Kolbak misalnya. Korek. Nah, itu korek. Udah berhenti di situ, tapi beda dengan huruf hijaiyah yang satu ini. Jadi dalam kaf di sini ada sifat yang namanya hames ya. Mengalir udaranya. Tapi pada huruf kaf itu sifatnya bukan yang mengalir deras. Jadi kayak huruf sin misalnya itu ada nafas ngalir. Ngalir. Kalau huruf kaf itu dia cuma berupa percikan saja. Jadi keluarnya sedikit. Nah, keluarnya segitu aja. Enggak yang dialirkan ak. Nah, enggak berlebihan kayak gitu. Tapi dikit aja. Jadi kalau misalnya kita tadi nyebutnya korek, berarti dia bacanya korek. Kayak apa gitu? Nah, tak juga ada hamesnya, cuma tak di depan. Kalau yang kaf itu di pangkal lidah di belakang. Beda ya? Korek. Beda bunyinya. Tapi benar itu. Kalau misalnya perumpamaan tuh yang huruf kaf sama ta itu dia sama-sama awalnya siddah ditahan dulu. Kayak T ya, babat, tapi ada hamesnya. Yang kaf juga sama, korek, tapi ada hamesnya. Korek. Nah, ada hamesnya. Jadi nggak berhenti pada kata koreknya saja, melainkan langsung dikeluarkan percikan nafasnya. Korek. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita coba dipraktekkan dengan pola-pola yang udah kita susun. Pertama dibantu dengan hamzah. Jadi dia dibacanya ak. Coba ak. Nah, hati-hati jangan ak. Hati-hati kena huruf kho. Ak. Ada hamesnya mana? Ak. Nah, gitu dikit boleh. Ak. Boleh. Mantap. Segitu aja. Simpel aja. Jangan berlebihan. Jangan sampai jadinya ak. Karena teori yang menjelaskan tentang harus mengalir nafas enggak. Tapi ini hanya berupa percikan saja. Jadi keluarnya sedikit aja hamesnya, ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ik. Coba Ik. lagi. Ik. Oke. Ik.
Keren. Emang ini. Bukan. Bener. Ik. Ih, mantap. Riwo. Langsung Mang Otang coba. Ik. Mantap. Yang berikutnya sebelumnya domah itu dibalikin rahangnya. Uk. Nah, tapi nggak apa-apa. Uk. Pelan aja biasa aja. Uk. Tadi yang Mang Iding ik-nya udah keren. Coba. Nah, walaupun sebelumnya domah itu harus sama kayak gitu bunyinya. Ik. Yang domanya samain uk. Nah, itu jadi beda. Tadi yang ik-nya udah keren. Uknya ambil di monyong langsung ke bawah. U-nya nggak apa-apa langsung monyong. Iya, uk. Mantap. Bisa. Uk. Nah, gitu keren Bang Denny ya. Oke, sekarang kita harokatkan. Nah, ketika harokat udah nggak usah ada lagi ada ka karena berusaha ada yang hamasnya itu enggak. Biasa aja kayak kita ngucapin kakiku ya. Kakiku. Nah, biasa kayak gitu. Ketika kita bacanya cepat ya, kayak yang tabel yang merah, kolom yang merah, itu dipercepat bacanya karena disatuin kakiku. Coba kakiku. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba dikombinasikan harokat-harokatnya. Kuki, kuka, kuku. Coba. Kuki, kuka, kuku. Gampang ini, biasa aja. Nah, yang tasdidnya itu ditahan, tapi bukan berarti harus kuki, enggak. Tapi tahannya cukup kuki. Biasa aja gitu. Biasa aja. Kayak apa ya? Misalnya nama Iki ya yang K-nya pakai 2. Iki itu ditahan kayak gitu. Iki. Jadi enggak nyampe iki, enggak. Biasa aja. Biasa aja gitu. Biasa aja. Kuki. Nah, kayak gitu. Coba kuki. Oke, sekarang kita kombinasikan yang paling ujung ya. Kuki, kuka, kuku. Coba. Kuki, kuka, kuku. Nah, gampang. Sekarang kita yang tanwin, namun sebelumnya kita harokatkan dulu seperti biasa. Kakiku. Tanwinnya kan, kin, kun. Coba. Kan, kin, kun. Mantap. Kita satukan. Kukin, kukan, kukun. Kukin, kukan, kukun. Keren. Gimana? Aman huruf kaf ya? Aman. Aman. Mudah ya insya Allah ya. Insya Allah mudah. Tad. Ini Ini kakiku jadi coba tes dulu. Boleh. Kak, dites dulu, kita dites coba, dulu, kita ya. coba. Yang biasa. Menurut Mang Iding nih, menurut Mang Tentang Iding kaki dari aja. semua baris itu yang jangan nyari yang mudah sekarang. Oh, yang mana? Nyari yang menurut Mang Iding agak susah itu yang baris mana? Yang ini. Boleh, sekarang dicoba. tumben baris ketiga, biasanya baris kedua. Milih. Coba baca dulu. Kuki. Oke. Kuki. Oke, baca yang kombinasinya. Kuki, kuka. Tahan, kuka. Kuki, kuka, kuku. Mantap. Nah, Coba sekarang coba. Yang ini baca. Kuku. Terus, Kuku. terus. Berani. Enggak usah berani. Kita mana pikiran. Buru sih. Enggak, udah Bang Iding enggak usah ngerti Bang Iding udah. Coba dari Mang Otang dulu coba. Mang Otang dari keempat baris itu kira-kira yang menurut Mang Otang agak susah yang mana barisnya? Yang keempat. Yang keempat, yang tanwin. Iya, Coba tanwin. boleh dibacain. Gampang, Nah, Tang. maksudnya kan, kin, kun, gitu. Oke, nah, lanjut. Kukin, kukan, kukun. Sip, iya. Cuman gitu doang. Gitu doang. Susah tuh. Gampang Susah. banget ya. Justru yang pertama ini. Oh, boleh. Mang Denny berarti Kamu cobain. Coba kamu Mana hamasnya? Ak. Nah, lagi. Aduh. Oke. Mantap. 10 kali coba, 10 kali. Hah? Enggak. Burung ini burung. Jadi aman ya teman-teman ya. Aman. Ya. Insya Allah aman. Aman. Nah, gini tak kan kalau gimana ya nanya ini mas saya Pak ya sama anak-anak kan pengen cepat-cepat gitu belajar ngaji itu pengen hafal cepat Cepat mahir. cepat mahir ya. Iya. Cepat Kan hafal. iya karena umur kita tuh kan udah separuh baya lah ya. Banyak Kan- pikiran. Kamu Surabaya, aku masih muda, Tang. Nah, muda apa tuh uban. Ya jadi
cara menghafalnya itu susah. Oh, jadi maksudnya yang ditanyainnya ya? Yang Biar pengen cepat. cepat, Oh, cepat dan triknya. hafal ya, Triknya. cepatnya Ya. cepat lah. Sip. Betul, Ustaz. Berarti gimana caranya trik biar cepat baca, cepat fasih gitu Iya, ya, trik biar fasih, cepat iya, menghafal. iya. gitu. Kayaknya ini pertanyaan yang sedikit keliru. Maksudnya Jadi- gimana bentar Kang? Jadi gini, sebenarnya bukan segimana kita cepat atau tentang cara cepat membaca Al-Qur'an, cara cepat mahir membaca Al-Qur'an. Enggak. Mungkin yang lebih baik itu adalah cara tepat. Bukan cepat, tapi cara tepat. Kenapa demikian? Karena cepat di sini itu beda-beda loh. Misalnya gini, Mang Otang nanyain ke saya, "Kang, gimana cara cepat biar kita bisa jago memanah misalnya?" Cara cepat saya bisa jadi berbeda dengan cara cepatnya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada menghafal Al-Qur'an atau fokus pada belajar fasih membaca Al-Qur'an, di situ tuh ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ikhtiar kita atau usaha kita mempelajarinya. Yang kedua itu adalah setelah kita ikhtiar, setelah usaha, kemudian udah Allah lah, ada di ranah Allah lah, cepat atau lambatnya kita menguasainya. Itu mah udah ada di ranahnya Allah istilahnya. Jadi bukan sejauh mana kita cepat, Pugu. Jadi sejauh mana kita bisa membersamai Al-Qur'an. Mendalami ya. Mendalami lah intinya. Karena cepat itu relatif. Bisa jadi tips saya itu berbeda dengan teman-teman. Yang paling penting adalah teruslah belajar. Karena kunci utama para penghafal Al-Qur'an, para pembelajar Al-Qur'an, kuncinya cuma satu, bukan seberapa cepat, tapi seberapa sabar kita terus belajar. Iya, Gitu. Den. Karena Al-Quran itu bahasa Al-Quran itu beda dengan kereta api. Sekarang ada kereta cepat kan? Nggak ada, Den. Iya, beda. Ya, jadi pada intinya, tadi saya misalnya, ini cabai, ini stroberi. Iya. Si cabai pengen manis kayak stroberi, nanyain ke stroberi gimana caranya biar manis, nggak bisa karena cabai itu rasanya pedas. Begitupun stroberi pengen pedas nggak bisa karena semuanya memiliki karakter masing-masing. Kayak dia kan ya. Hitam asam. Beda sama saya, hitam manis. Kamu. Kalau saya hitam pahit. Ah, Tuh Kang itu tuh Gunung Guntur. Kan sebelah sana Kang. Itu mah Gunung Cikuray. Otang orang Garut, lebih tahu itu mana gunung mana ini. Apa? Huruf lam ini sebenarnya salah satu huruf yang mudah juga. Tapi bentar Kang. Ini gimana maksudnya Kang? Sisi tepi lidah bagian bawah sampai ke ujung lidah. Mahrojnya. Itu makhrajnya, tempat keluarnya. Jadi sisi tepi lidah tuh gini nih. Tutup aja, bukan dicekek.